Desi dan seluruh karyawan-karyawati Bank Kapin Sejahtera mengucapkan Selamat Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kata Bukan, kata-kata bukan kamu. Jadi hari ini kita kedatangan dua tokoh muda Kabupaten Tapin. Untuk profilnya kalau yang berdua ini ya salah satu yang tadinya salah dua yang sering turun ke jalan lah waktu mahasiswa. Aku ini perlu feedback Bang, jadi kayak komunikasi itu nah. Coba mendengarkan dulu. Jadi kita kenalan dulu ya Pak. Kenalan di ujung situ dulu nah siapa? Nama ulun M. Rizkan Fadil Bang. Kalau aku nama Gaga, Gaga. asli orang Rantau ya. Di mana? Gaga. Di Pabaungan. Di Pabaungan. Harus kan? Di Malingkong, Jalan Semagiri Bang. Asli Rantau. Jadi mereka datang hari ini apa? Hari ini hendak menjawab pertanyaan mungkin. Ada masih Kalau kayak itu aku takut lah. Iya kalah. apa kira-kira? Gagal lah, gagalnya terjauh Bang. Baru datang dari Banjar. Tapi pegawai di mana gawe ini Kak? Di lembaga pendidikan, instansi pendidikan. Banjarmasin. Kenapa kada bulik Kak? Sebenarnya ini pertanyaan yang paling kuhindari. Cuman karena harus dijawab kan. Sebenarnya niat bulik ada. Cuman tanggung jawab di sana masih ada. Jadi masih dipertimbangkan harus pulangnya. Kalau riskan kan? Alasan bulik apa kan? Kenapa jomblo? Kalau riskan kan di sini ya, stay di sini. Kalau nya Gaga kan di Banjarmasin, memilih tetap di Banjarmasin karena ada tanggung jawab. Nah, kalau riskan alasan pulang Bang lah. Alasan pulang? Mungkin yang pertama kayaknya udah lama lah ada balik dalam rangka pendidikannya. Mungkin 11 tahun Bang. Kayaknya lah ulun dari setelah SD. 11 tahun di kota Banjarmasin, Banjarbaru, Bogor 1 tahun. Itu salah satu alasannya balik. Ya walaupun pertimbangannya banyak juga apakah balik atau kada gitu nah. Berarti Daerah ikamnya orang dari SD sampai SD aja, 6 tahun di SD aja di rantau. Selebihnya pendidikan sampai selesai kuliah itu di Banjarbaru. Berarti kan kada merasakan sakit kami waktu SMP SMA malah di rantau kan? Tapi lebih sakit kayaknya. Lebih sakit. SMP di mana? Berarti kan? Santri Bang. Di Darul Hijrah, di pondok pesantren. Oh iya, Darul Hijrah. Kayaknya lebih sakit. Iya, lebih sakit ya. Nah, ini pertanyaan gue adalah kalau Rizkan ini kan dia lawas meninggalkan Tapin sejak tamat SD-nya meninggalkan Tapin. Iya. Lalu memutuskan untuk kembali. Sedangkan Gaga ini kan baru kan ya. Antitesanya kayak lah, antitesanya. Ya kalah. Tanggung jawab seperti apa gerang enggak yang boleh kada balik tuh nah? Jadi aku pikir lah ketika aku dekat dengan orang tua tuh kebebasanku tuh dibatasi. Jadi aku tuh pernah dengar kayak gini. Kalau ikam tuh ingin bebas, kalau ikam tuh ingin pikiran ikam tuh tidak ada yang membatasi, kamu harus jauh dari orang tua. Jadi aku merasa ketika aku jauh dari orang tua, hidup di perantauan, ya aku merasa diriku bebas. Karena bukan berarti aku orang yang suka kebebasan, nah tapi menurutku ketika hidup dengan orang tua tuh ya aku masih kayak anak-anak. Jadi aku hendak bebas. Aku hendak karena jauh dari orang tua. Nah, ternyata rezeki membawa aku tuh di kota Banjarmasin, jadi guru. Tanggung jawab di sana kan ada mendidik. Ya setidaknya mendidik kanak-kanak di sana lah gitu nah.
Jangan kamu tanya kapan mendidik anak-anak di sini aja. Pasti kan itu kan pertanyaan kan. Ya kan. Ada itu riskan aja jawab. Kira-kira kayak bukan menanggapi pernyataan Gaga nih. Biasanya kalau tentang pertanyaan itu kan sering ditanyakan tuh. Apalagi misalkan pakai pertanyaan yang bentuknya atau aktif waktu di pendidikan di luar, macan macan di kampung orang, di kampung seorang ada Kucing. jadi kada jadi macan, itu sering terjadi tuh pertanyaan jebakan lah kalau istilah tadi. Kalau jebakan itu kan jawabannya antara A atau B. Misalnya lu menjawab itu sama aja A tuh, artinya kalau sudah selesai pendidikan baik itu di daerah itu bagus, di kota orang juga bagus. Yang membedakan itu positif atau negatif di mana setelah pendidikan itu masih kada bermanfaat. Masih kada jadi macan. Kan macan tuh kalau kita dianggap organisator lah dulu. Dari kan awal diawali kan dengan dari kuliah sampai sekarang masih kucing. Diawali dengan apa tadi, turun ke jalan kalau. Kalau Gaga di kota Banjarmasin dia masih bermanfaat secara banyak, secara luas, itu asik. Kayaknya aku lebih kesini. Sama ulun juga. Karena jadi corona kan Gaga kan. Kalau ulun bulik di kampung lalu ulun berdiam diri, kada melakukan aktivitas apa-apa. Iya kan? Ada kayak istilah macan pertanyaan yang jebakan-jebakan tadi. Artinya kalau menurut ulun, alhamdulillah kayaknya kita masih bagus. Kayaknya kita masih menyambung kegiatan-kegiatan yang positif, pembangunan sumber daya. Nah mungkin gitu bang. Tapi ku pikir kalau soal Gaga lah. Ya, harapannya boleh. Nah, ya itu. Karena kayak ini gak. Tapi itu hari ini gak sedang menuju ke arah yang lebih baik gitu ya. Lebih baik kan. Yang ku pikir kayak nih, guys. Perlu partisipasi seorang Gaga. Iya. Perlu pemikiran seorang Gaga untuk memotivasi kekawanan, motivasi lah, untuk memberikan apa namanya gerakan-gerakannya tuh nah. Iya. Aku pikir kayak nih Pak, entah aku di Banjarmasin ataupun aku di sini, sebenarnya kan kawan-kawan juga bisa melihat gerakan-gerakan tuh dari jauh. Toh maksudnya selama inilah kadada aku di kadada aku di rantau pun gerakan kawan-kawan sudah bagus. Maksudnya bagus yang nambah gerakan anak muda tuh kan ada yang kada bagusnya kan. Akan tetapi mereka memiliki prosesnya masing-masing kan. Maksudnya ada yang prosesnya cepat, ada yang prosesnya lambat, ada yang mungkin ya prosesnya kada ada hasil. Tapi hari ini aku lihat proses anak muda di Tapin lumayan baik, bukan lumayan lagi loh, bisa katakan baik kan. Apalagi setelah Rizkan pulang ke kampung halaman gitu ya kan, mendirikan beberapa organisasi yang menurutku kebermanfaatannya banyak gitu. Aku kenapa memilih di Banjarmasin itu bukan berarti kada peduli dengan daerah aku. Makanya aku pikir ketika raga aku masih di Banjarmasin, doa aku sudah sampai di Tapin gitu nah ya kan. Maksudnya doa itu kan itu kan. Doakan Rizkan mudah dalam keadaan sehat gitu kan. Selalu bergerak gitu. Aku khawatir tuh apa yang kamu keluarkan dari muntung kamu kayak cuma dalih-dalih aja. Karena aku lain ada saya gitu. Tapi kayak ini kan dari muntung kamu kan keluar gitu bahwa ada harapan bahwa Gaga ini balik. Karena Gaga ini ya kalau waktu mahasiswa ini terkenal dengan sosok yang besar lah. Besar tapi kurus ya. Besar tapi kurus. Kalau besar ya batu kan sama aja sebenarnya. Tokoh lah di antara dia kalau kita bandingkan di antara mahasiswa Tapin yang lain kan ada yang kuliah sekedar kuliah aja. Sebenarnya sama kawan-kawan yang lain tuh sebenarnya hampir sama lawan aku. Kawan-kawan yang hari ini jadi mahasiswa di Banjarmasin ataupun kawan-kawan yang hari ini sudah lulus sama kayak aku, yang mungkin mereka kada balik ke kampung halaman. Sebenarnya tadi apa yang dikatakan Rizkan, pertanyaan kan setelah dia selesai kuliah ya kan, apakah mereka bermanfaat untuk orang di sekitarnya? Itu kan menjadi pertanyaan besar kan. Nah hari ini caraku adalah aku tetap bertahan di Banjarmasin dulu. Bukan berarti aku kada peduli gitu. Aku peduli kok. Aku kan melihat-lihat podcast kalian. Aku nih penggemar podcast kalian. Aku lihat wah siapa kan gitu nah. Podcastnya rame, menghibur. Apa aku lupa yang ada bagian si Pauji bas warung lah, badan pengawas warung ya. Wah itu kan keren kan. Wah itu mungkin orang lain menganggap itu biasa-biasa, menurutku itu luar biasa. Memotivasi banget ya.
Tapi tadi saya ada tanggung jawab di Banjarmasinnya. Harus Kalau tanggung jawab itu ada lagi berarti bulik lah enggak? bulik. Apa gerang sebesar? Jangan gerang? kamu minta. Ada sebesar apa gerang tanggung jawab kamu? Kamu minta pemerintah di sana minta aku ke sini. Kan bisa diatur. Aku tuh melihat di tempatku begawi itu kekanakan-kanakanku tuh banyak yang ekonominya kan menengah ke bawah. Ya, tapi ada juga kan ya? Iya ada. Aku masuk ke yang di tempatku dulu loh. Jadi aku melihat PR-ku di situ dulu yang hendakku selesaikan. Masa aku di sini belum selesai aku langsung meninggalkan kan? Nah yang tadi aku ini sebenarnya sudah bercabur. Kadang mau kan aku harus berkunjung loh. Berkunjung dulu sampai ke pinggir. Ketika sudah sampai ke pinggir, baru aku mencari tempat yang lain pulang. Nah sedangkan di sana tuh aku sudah bercabur. Aku sudah menikmati. Aku sudah merasa nyaman gitu. Tapi kalau ditanya ke dalam hati yang paling dalam pengen pulang, pengen sebenarnya. Oke, nanti dibantu bisa. Asik dibantu. Aduh. Ini gak? Oh, inilah. Aku tuh hendak juga sebenarnya Ikam datang ke sini tuh pas. Aku hendak tahu kayak apa gerang kondisi Kabupaten Tapin menurut orang Tapin yang berada di luar. Iya. Ya terserah aja lah, entah kita batasi entah soal kepemudaannya, soal organisasinya, soal pergerakannya. Nah, entah kita batasi di situ atau Ikam hendak diluasakan kan dia masalah dia Pak. Dari aku lah. Iya. Tapi nanti dulu dijawab. Oke. Nah, karena ada iklan dulu. Oke. Ada Bupati Tapin mengucapkan selamat Lebaran. Asik. Nah, karena kita ini di hari Lebaran, Lebaran. ya kan? Minal aidin wal faizin Iya. masih aromanya masih Lebaran. Oke. Silakan, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Orang yang paling mulia adalah orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain, bersihkan diri, sucikan hati di hari raya yang fitri ini. Saya Bupati Tapin Haji Muhammad Arifin Arpan beserta keluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idul Fitri menjadi momentum bagi kita untuk memulai menjadi pribadi yang lebih baik. Mari saling menghargai dalam perbedaan dan saling menyayangi dalam keberagaman. Ulun, Ketua DPRD Kabupaten Tapin, Haji Yamani beserta seluruh keluarga mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di Katambukan, kata-kata bubuhan. Nah, kita lanjutkan pertanyaan lawan Gaga. Oke. Kita bertakun soal kondisi Kabupaten Tapin. Nah, ini kita bagi aja galah. Kayak apa menurut kamu soal pemerintahannya nih? Oke. Pemerintahan Kabupaten Tapin. Ya. Ya mungkin sama lah dengan pemerintahan yang lainnya di daerah lainnya. Mungkin hampir sama problemnya ya kan. Cuman yang kudengar, karena aku memang ada di sini, yang kudengar memang hari ini kan ruang-ruang
instansi pemerintah itu kan banyak diisi orang-orang dekat kan. Nah, misalkan kayak Pian jadi kepala ini, Ulun karena berkeluarga jadi Pian, keluarga dari Pian mungkin Pian mengajak Ulun untuk bekerja di situ gitu. Kan masih ada kan hal-hal yang ya kalau bahasa kerennya dalam politik itu nepotisme mungkin ya. Itu kan kalau yang saya dengar masih ada gitu. Tapi masalah nggak? Yang menurut hampir semua daerah memang rata-rata kayak itu bang. Mau ada orang dalam lebih nyaman ya. Nah maksudku kan akhirnya kan itu yang membuat terkhusus aku orang yang kadang memiliki apapun di Kabupaten Tapin itu kadang mendapatkan peluang untuk masuk ke dalam instansi yang misalkan aku kan orang pendidikan, aku hanya masuk ke lembaga pendidikan. Misalkan nih ada lowongan guru A. Nah, hari ini lowongan itu tuh lebih banyak diisi orang-orang terdekat. Jadi antar mulut ke mulut, antar keluarga ke keluarga gitu. Kabarnya di luar sana ya kabarnya yang aku dengar ya. Nah, makanya kan kalaupun itu tidak benar ya, mungkin kan si Rizkan yang di dalam kan bisa menjawab kan. Orangnya maksudnya Rizkan yang di Kabupaten Tapin gitu. Kalau kan mendengarkan dari luar kan. Kalau Rizkan yang tinggal di Kabupaten Tapin kan mungkin bisa menanggapi yang aku sampaikan tadi. Betul kan? Ada kan gitu nah. Ayo kita lempar kalau Rizkan pertanyaannya kayak kira-kira kan menurut penglihatan ini berbeda kan lah. Karena kita tahu lah bahwa basic diri kita ini berpengaruh dengan sudut pandang kita yang lah. Mungkin bisa jadi sudut pandangku lain, tapi karena lain aku yang jadi narasumbernya, kita minta pandangan yang lain. Ya kayak apa kan? Menurut pandangan kamu? Menurut pandangan yang tinggal di sini berarti lah. Ya. Di sini mungkin selain nepotisme tadi, hal-hal yang lain beberapa dikomentari gitu. Ya. Kalau nepotisme tadi, kacamata di luar, dan itu juga terjadi di beberapa daerah. Ya Allah, mungkin lo lihat tadi yang perlu di apa namanya lah, dikawal itu bagaimana orang-orang yang mempunyai keberuntungan, kita anggap itu akselerasi. Ya. Itu kan, itu dia memang benar-benar punya bobot, punya kapasitas di situ kan. Nah, hari ini kita melihatnya apakah orang yang punya akselerasi itu dia berbobot atau tidak, dia pantas atau tidak. Mungkin itu yang dikomentari tentang mungkin nepotisme yang tadi. Menurut 50-50 lah, anggap aja 50-50. Tapi ada. Nepotisme itu ada. Pasti ada di beberapa daerah dan lain. Bukan di beberapa daerah, di sini. Nah, di sini menurut ada. Ada. Oke. Artinya sama kan pandangannya kan? Ya, terkonfirmasi. Apa yang aku dengar itu ternyata ini tidak salah mendengarnya gitu ya. Yang kedua misalnya lo komentari tentang government ini, tata kelolanya itu antara yang sederhananya mungkin triasnya bang. Trias ini tentang eksekutif, legislatif dan yudikatif. Terutama pada eksekutif legislatif itu kalau pandangan ulun itu ya memang harus dilibatkan partisipasi yang lebih objektif dan profesional bang untuk mengomentari eksekutif dan legislatif. Bagaimana eksekutif dan legislatif itu sama-sama pada porsinya profesional bang, profesional bang. Lembaga pengawasannya itu mengawasi eksekutifnya itu pelayanannya itu transparan dan terbuka. Nah lo lihat itu kurang di Kabupaten Tapin itu kurang antar dua lembaga ini untuk menuju secara profesional betul-betul saling gagasan, saling adu pemikiran, saling awasi secara lugas, terbuka. Itu kurang sih bang. Kalau di Kalsel kan gitu kan antara eksekutif legislatif memang, dan itu hal-hal biasa. Memang fungsinya memang dibagi untuk trias politik itu kan memang dibagi kekuasaan untuk saling mengawasi, saling mengontrol, saling menunjang dan lain sebagainya. Ketika masing-masing tiga kekuasaan itu profesional, kompetitif, bagus pasti lembaganya. Pasti lembaga-lembaga di tiga kekuasaan itu pasti bagus. Dan itu partisipasinya, makanya kita balik ini kan juga ikut serta tuh. Kita dorong juga. Gitu. Perda pemudanya kita coba dorong kan, perda sama menggagas kan. Lestarinya coba didorong juga, atau ada terlibat hal yang lain, kita ikut juga. Selain tiga lembaga ada partisipasi publik namanya. Hari ini selalu tentang partisipasi publik kan, di mana-mana aja kayak omnibus ya lah. Cipta kerja karena partisipasi publik itu kurang. Makanya jadi cacat prosedural dan lain sebagainya. Apakah di Tapin
gini lah, partisipasi itu tergantung. Entah pintunya orang yang berpartisipasi ini nggak mau ya lah, kadang-kadangnya untuk berpartisipasi, publiknya kadang-kadang untuk berpartisipasi satu, atau pintu partisipasinya ini ditutup. Kira-kira kondisi inilah menurut pandanganku lah. Kira-kira kondisi yang mana yang ada di Kabupaten Tapin ini? Kalau aku berpendapat gini, aku tadi karena mendengar kan, jadi sedikit ingin mengulang atau menyampaikan apa yang tadi terkait pemerintahan gitu ya, terkait ya. Pertama, pemerintah di Kabupaten Tapin, entah itu eksekutif ataupun legislatif, yang menurutku semuanya memiliki fase baik atau tidak baiknya kan. Karena kalau dibilang kada baik, toh dia terpilih 2 periode gitu ya kan. Kalau dibilang dibilang baik ya memang ada pembangunan kan. Cuman yang jadi permasalahan kita sekarang itu adalah bagaimana ketika pembangunan itu sasarannya itu memang untuk kebutuhan masyarakat. Ya kan, untuk menunjang masyarakat itu berkembang, entah itu dalam sektor ekonomi ataupun sejenisnya. Tadi terkait partisipasi ya? Iya. Itu kan, nah makanya masyarakat sekarang menganggap bahwa politik itu hanya sekedar uang, hanya kita menerima uang, kita memilih si calon. Itu kan yang membuat masyarakat berpartisipasi kan, dalam memilih ataupun dalam hal apapun itu. Jadi mindset sekarang orang mau berpartisipasi ketika tujuannya itu adalah materi loh, menghasilkan uang atau apa gitu ya kan. Nah padahal kan sebenarnya ketika kita berpartisipasi itu kan dampaknya ada. Kalau tidak sekarang mungkin besok, kalau tidak besok mungkin setelah generasi kita gitu. Permasalahannya di sini adalah kita belum sampai ke tahap itu. Maksudnya kayak masyarakat tuh kayak dia peduli, tapi dia kada punya, bukan kada punya keberanian lah apa yo, kira-kira yo, kita bisa kada punya keberanian, kada punya ruang mungkin ya, bisa dikatakan kada punya ruang. Aku kada tahu aja sih di rantauannya ketika masyarakat hendak mengkritik pemerintah atau apa, apakah ada atau kalau pikiran ulun tadi sebenarnya kita belum merubah kebiasaan satu ke kebiasaan yang lain. Kalau kebiasaan yang lebih terbuka, itu kan kultural loh bang, artinya ada money politik misalkan, atau cukup di partisipasinya cukup di waktu pemilu, selanjutnya di pengawalan 5 tahunnya itu kada terlibat. Nah itu tadi itu tentang kebiasaan-kebiasaan yang sudah lama. Nah sehingga kita perlu kebiasaan baru. Perlu apa tadi itu? Revolusi sosial. Revolusi sosial bisa, revolusi partisipasi bisa. Nah kebiasaan itulah yang menjadi namanya kebiasaan. Untuk menjadi kebiasaan kan perlu proses panjang loh bang loh. Harus ada percikan-percikan api dulu, harus ada contoh-contoh dulu yang tentunya merubah ke satu budaya ke budaya yang lain itu resikonya lumayan juga bang, kan gitu. Oke kan, tahan dulu kan. Nah, karena ada jeda sebentar. Ada ucapan selamat Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika takbir berkumandang merupakan suatu momentum sebuah kemenangan setiap umat Islam. Marilah kita saling memaafkan di hari yang fitri ini. Saya Wakil Bupati Tapin, Haji Saprinur beserta keluarga mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di momen berkah Idul Fitri ini, mari bersama-sama kita kuatkan jalinan silaturahmi sehingga bisa membawa kebahagiaan, kedamaian, dan keberanian untuk saling memaafkan atas segala salah dan hilaf. Saya Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Tapin, Haji Mitpaya Sabani, beserta istri mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di Kata Bukan. Jadi kayaknya kita Idul Fitri. Momen Idul Fitri tapi sangat serius. Budi. Kita lanjutkan lah. Oke. Gaga, kayak apa gak? Apa kira-kira? Kayak apa rekam tadi tiga? Ya. Apa hal yang mendasari kenapa jadi masyarakat ini enggan berpartisipasi? Nah, pertama, pendidikan politik kurang. Yang kedua, kebudayaan bahwa ketika kita orang yang lebih muda ataupun siapapun itu mengkritik orang yang lebih tua itu dianggap kurang sopan. Padahal kan seharusnya kan boleh kan? Misalkan tadi dalam misalkan ya contoh kecilnya dalam dunia pendidikan, murid itu kan diberi kebebasan dia untuk menanggapi apa yang disampaikan gurunya, ya kan? Tapi kadang kita didoktrin bahwa apa yang disampaikan guru itu adalah sebuah kebenaran gitu. Nah itu kan akhirnya membudaya. Ditambah lagi nanti dengan hasil lingkungan yang apa? Kebiasaan masyarakat bahwa yang wah sudah gin nang rancak kudengar lah. Sudah gin. Kita sama-sama memilih inya juga aja. Biarkan ya dulunya aja kita bisa kan 5 tahun aja. Hanya kadang kita pilih lagi aja. Tapi kan akhirnya kan jadi permasalahan kan? Kita berpartisipasi dalam pemilih, tapi kita ada mengawasi. Kita menganggap bahwa yang mengawasi pemerintah itu cuma DPR. Padahal kan masyarakat sebenarnya juga harus mengawasi. Makanya kenapa pendidikan politik itu perlu untuk masyarakat. Tapi sekarang masyarakat menganggap bahwa politik itu hanya sekedar uang. Jadi yang kutangkap kayak nih dari pernyataan kamu bahwa masyarakat ini sakit juga. Iya. Ada penyakit di masyarakat yang memang harus disembuhkan lah. Iya. Karena aku sependapat juga loh nih kamu galak enak ini. Ada berbeda kita lah, ada damin lah. Ada pada bagian itulah aku sepakat. Karena kayak ini galak. Di hadis itu kan kayak ini bunyinya. Inilah kada akan berubah suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang hendak berubah. Waduh. Ya kan? Iya, betul. Secara tekstualnya kada membahas kada akan berubah suatu kaum itu kecuali pimpinannya hendak berubah atau kecuali misalnya pemerintahnya yang hendak berubah. Kan kada. Tapi masyarakatnya juga. Jujur. Ya kan? Ketika hendak merubah suatu tatanan pemerintahan atau kebijakan atau politik, ya masyarakatnya memang berawal dari masyarakat. Tapi tadi kita tuh hanya mendengar bahwa partisipasi itu cuma ketika pemilu. Itu tadi mindsetnya. Tapi setelah pemilu selesai udah kita santai-santai. Sebenarnya kan harus tetap dikawal kan. Yang penting itu kan sebenarnya kan pengawalan ini kan lah yang paling penting kan lah. Bukan yang waktu itunya gitu. Oke, kita lanjut ke Rizkan lah. Tapi kan kayak ini kan. Pertanyaanku, apakah ada intervensi terkait partisipasi itu kan? Misalnya dibatasi. Kan misalnya ada sifat arogansi misalnya. Ketika ada suara-suara sumbang, ya mikrofonnya harus dimatikan. Ini analogi aja, karena analogi aja. Apakah itu terjadi di Kabupaten Tapin? Kabupaten Tapin sebagai Rizkan yang cukup lama lah sudah di Tapin. Tentang partisipasi itu kalau dikomentari itu cuma belum terbuka secara meluas saja bang. Artinya sih ditutup. Itu kada juga, dibuka benar itu kada juga. Masa transisi mungkin lah partisipasi soalnya dapat juga informasi tentang kebijakan baik itu di
eksekutif, kebijakan penyusunannya di legislatif ada aja tuh, cuma ya tadi masih di tengah tuh, terbuka secara luas tapi ada ditutup juga. Kalau tentang intervensi atau arogansi tadi, kalau menurut pribadi kita itu masih ya tadi persoalannya itu tentang sopan santun, Bang. Oke. Tentang sopan santun ketika kita diskusi dengan di ruang, padahal di ruang ilmiah kita, padahal di ruang akademis berdiskusi, ketika kita mengomentari pikiran-pikiran Orang yang lebih tua, ya. nanti dikaitkan dengan sopan santun dan ulun merasakan itu. Iya. Merasakan suasana itu beda waktu di kota, itu kan biasa tuh profesional lah, akademis, pihak-pihak kedua di ruang ilmiahnya tahu sudah memang ini ruangnya diskusi, bukan tentang siapa yang lebih banyak berbicara, bukan siapa yang ini senior ini junior, itu bukan, murni tentang pikirannya yang seperti apa, siapa yang disepakati pikirannya, siapa yang disetujui. Nah itu suasana itu belum banyak menemukan, baik itu di ruang sebenarnya, baik itu di ruang ilmiah tadi, di ruang-ruang pemerintahan, atau di ruang, kalau di ruang publik pun lu mengomentari baik itu, karena hari ini konsentrasinya di pemuda, lu belum banyak juga diskusi, Bang. Nah belum banyak juga diskusi di ruang-ruang publik. Kalau di ruang pemerintah tadi, suasana adu pikirannya itu masih terkendala dengan yang namanya sopan santun. Padahal setelah itu baru sopan santun itu lahir. Setelah sidang selesai, yang muda tetap salam kepada yang tua, kan gitu. Kan masih ada budaya itu, waktu tutup sidang pasti tuh berkeliling kita coba salam-salam sama abang-abang, sama kawan-kawan, yang tua yang muda pasti salam tuh. Nah sayangnya sopan santun itu sudah dari awal tuh sudah, sehingga suasana itu terganggu. Jadi waktu diskusi ada banyak coba berkomentar, ada banyak orang-orang kada berani mengeluarkan pikiran akhirnya. Kada berani jadinya, Bang, karena terkendala, karena itu kan berasal dari yang dulu nih, pikiran dulu memprosesnya, ini pikiran itu dikeluarkan atau kada. Oh ternyata yang kiranya pikiranku nih dari abang, dari seniorku misalkan, dari abang yang coba kehormati, oh jangan gini, abang nanti sulit. Kalau dulu kan komentar terus, semuanya kita coba komentari untuk kepentingan pikiran-pikiran yang bagus yang ada di Kabupaten Tapin. Tapi pertanyaanku gini kan, apakah kita kada dianggap setara, Kak? Ketika duduk di satu ruangan misalnya kita adu argumen, itu apakah kita nih dianggap kada setara? Misalnya kayak misalnya waktu diundang pembentukan satu perda misalnya, apakah Ikam dianggap itu kayak apa namanya, duri dalam daging kan misalnya? Duri dalam daging. Kayak lagu Rumah Ramai. Iya. Iya, Bang. Itu tidak hanya di urusan perda, Bang, lah, di urusan-urusan yang lain pun kita pernah aja merasakan di luar urusan perda. Suasana itu memang belum ada juga, Bang. Terbukti setelah ini fair-fairan, setelah keluar itu dapat komentar lagi. Dapat komentar lagi, kamu coba di agak kurang suka orang terhadap cara penyampaian kamu. Cara penyampaianmu ya. Ada suka ruang-ruang itu. Nah, kan lagi-lagi tentang itu. Ya resiko ini harus ulun ambil kita, nah. Kembali lagi kepada kebiasaan untuk kita coba peradaban yang baru, peradaban yang lebih demokratis, lebih maju, maka harus ada pemancing api tadi. Resikonya terbakar. Tapi aku termasuk apa ngerti namanya? Mengapresiasi juga kan lah. Kalau soal misalnya bahwa ruang itu mulai dibuka dengan cara melibatkan orang-orang yang memang yang akan diatur. Perda ini kan akan mengatur masyarakat. Dan ketika ini melibatkan masyarakat, maka itu menurutku cukup baik sudah. Tinggal kita benahi apa yang kayak jarak riskan. Nah, lalu gagal lah pulangnya kita gagal. Riskan sudah panjang nih gagal pula. Itu kan dari segi pemerintahan. Cukup panjang sudah kita bahas. Nah, sekarang kayak ini kan. Kalau dari segi politik kan. Sebenarnya berkaitan lah. Ya kan? Kalau dari segi politiknya apa Tapin ini kan? Kalau aku pernah berbincang, Tapin ini politiknya unik. Apa uniknya? Uniknya di Tapin ini, tokoh itu ngumpul dulu, ya. Lalu keluarlah satu pasang calon, ada namanya di situ. Nah, ketika ada satu pasang calon ini, maka dia dikembalikan ke masyarakat.
dipilih lagi oleh masyarakat. Iya. Pada prakteknya tidak melanggar konstitusi. Oke. Ya kan enggak? Ya. Tapi ya kalau aku menyebut kelemahannya aku punya argumen sendiri ya. Ya. Cuma dari situ kan paham kan? Enggak. Ya. Nah, kayak apa menurut kamu? Ya kan di dalam dunia politik itu kan ya Kadada baik benar atau salah benar kadada. Makanya kan dalam politik itu kan ada teori etika politik sebenarnya. Bagaimana kita berpolitik, apakah politik itu mampu membawa perubahan gitu ya kan, atau berdampak positif terhadap. Kalau kita membaca beberapa teori, memang tujuan politik itu adalah untuk kebaikan sebenarnya. Tapi gini, karena semua manusia itu kan tidak terlepas dari politik sebenarnya. Bahkan masyarakat yang buta dengan politik pun sebenarnya dia berpolitik secara tidak langsung, entah itu politik pragmatis ataupun sejenisnya. Cuman kembali lagi, makanya beberapa kali aku bertemu dengan orang-orang yang memang paham politik, mungkin pejabat-pejabat, sangat penting yang namanya pendidikan politik bagi masyarakat. Karena gini, untuk melahirkan pemimpin yang baik ataupun suatu daerah yang baik, semua orang tuh harus paham politik. Semua itu harus apa ya? Orang tuh harus memahami politik itu seperti apa. Nah, hari ini permasalahan politik kita rusak karena sudah dicampur aduk dengan kepentingan kelompok ataupun kepentingan pribadi gitu. Tapi kembali lagi lah. Kembali lagi kita. Kita tidak melanggar konstitusi. Iya, tidak melanggar. Tapi berdampak terhadap masyarakat. Kita hari ini kalau berbicara melanggar hukum, selama tidak diatur oleh hukum, tidak ada melanggar. Tapi dampaknya ini yang menjadi permasalahan sebenarnya. Bagaimana ketika masyarakat memilih orang itu secara pragmatis. Wah, aku memilihnya karena dia dapat duit 200.000 misalkan, ya kan? Padahal secara tidak langsung dia sudah menjual apa ya? Menjual dirinya tuh untuk 5 tahun si calon tadi. Kenapa? Kita memilih orang karena 200.000 berbeda dengan orang memilih karena dia berpikir. Karena ketika orang berpikir secara politik dia, aku memilih Bang Supian karena aku melihat potensinya bagus, historinya, profilnya bagus kan. Tapi kalau orang memilih Pian karena duit, ya akhirnya Pian bari duit, ya lah memilih. Tapi karena pada akhirnya Ijo yang paling vokal menyalahkan pemimpinnya. Misalkan gini, contoh kecil ya, pemilihan kepala desa. Di beberapa daerah banyak yang menggunakan uang kan. Ketika kepala desa yang pakai uang terpilih, ketika dia memimpin selama 1 tahun atau 2 tahun, masyarakat menyalahkan dia. Wah, ini kada baik nih yang memimpinnya aja. Wah, ini kada peduli dengan masyarakat toh. Kamu kemarin kan dapat 50.000. Kenapa harus menyalahkan orang yang kamu pilih? Itu masalahnya di situ. Itu karena buta politik tadi. Karena peredaran uang ketika pilkades lah. Setahuku lah. Pilkades lagi karena nanya. Kalau waktu pilkades setahuku itu lebih besar daripada peredaran uang ketika pil atau pilbuk atau pilwali. Nah, masyarakat kita itu sudah ke tahap itu. Ya makanya kan pendidikan politik itu penting. Siapa penyelenggaranya? Kira-kira siapa? Partai politik. Salah satu tujuan kada masukkan. Salah satu tujuan partai politik salah satunya adalah pendidikan politik. Untuk siapa? Untuk rakyat. Bagaimana masyarakat itu bisa paham memilih orang karena dia baik, maksudnya baik dalam artian kapasitas ada, ya kan? Atau karena uang. Tapi berarti seorang gagak ada masalah tuh terkait misalnya tokoh mengajukan nama ini dan sebagainya. Karena masalah ya itu kan sekarang kan memang budayanya sekarang seperti itu. Nah, makanya untuk menghilangkan budaya itu adalah perlawanan dari masyarakat tadi. Dengan apa? Dengan mereka harus pintar politik juga. Harus melawan itu. Iya. Jadi yang memilih kan masyarakat kan. Kalau masyarakat semua, makanya kan pendidikan itu penting. Selama pendidikan itu tidak merata, demokrasi di Indonesia tidak akan pernah baik. Selama itu juga politik tidak akan pernah baik. Tapi sekarang kayak ini kan, mau gak ada partai politik melakukan itu? Nah, aku no comment karena aku bukan orang partai.
Aku kan pernah tahu di partai seperti apa, tapi menurutku kalau ada partai yang memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat, Ika akan masuk ke situ lah. Kan masuk sih. Aku lebih ikut berpartisipasi. Karena makanya kan apakah ada kawan kita bikin satu organisasi aja pemuda yang khusus menisbahkan dirinya untuk melakukan pendidikan politik di masyarakat? bisa sebenarnya. Dan harapanku Ikam jangan menunjuk aku sebenarnya. Gitu kan? Oke. Ini minta waktu sebentar lah dulu lah. Ini kita mah dengar dari Rizkan sekali. Setelah itu aku tutup habis. Ya katakanlah minta singkat aja karena saya 2-3 menit lah. Kayak apa pendapat kamu soal politik di Kabupaten Tapin? Seperti yang narasi yang sudah aku padahkan tadi, kayak apa menurut pemikiran kamu? Secara singkat dan padatnya mengomentari apa pertanyaan pian tadi Bang. Sebenarnya kalau Salaka Pemuda berharap kita dihadirkan 2 sampai 3 calon. Ini kan bicara 24 kayaknya Bang lah. Atau yang paling mendekati kan 24. Berharap tadi kan sesuatu jalan yang tidak melanggar konstitusi, artinya sah-sah saja. Cuma kita berharap kegiatan-kegiatan yang itu kan pendidikan politik juga atau bagaimana berkoalisi, bagaimana berdiskusi untuk melahirkan satu ini kan poros. Ini aku potong dulu sebentar lah. Karena mekanismenya kayak itu kan, akhirnya calon kada banyak kan. Mekanisme apa budaya? Bisa jadi budaya. Aku lebih menyambutnya ada satu mekanisme baru lah di dalam politik. Makanya tadi politik di Tapin itu unik. Akhirnya kada ada Pak. Bukan menghalangi orang lain mencalon, cuma keberaniannya kada ada dari calon lain. Karena merasa kalah secara pengaruh politik di masyarakat. Oke. Lo tanggap dulu Bang. Tetap berharap kalau itu kan suatu budaya yang mengakar. Artinya kita berharap berarti ada 2 mekanisme nih dalam pikiran orang. Yang pertama dengan cara yang sama tapi melahirkan 2 tokoh yang ditandingkan, minimal 2, 3. Potong kan lah. Atau budaya yang ada yang misalnya dalam pikiran orang budaya yang ada dilahirkan tradisi yang baru untuk menjadi petanding dengan budaya yang ada. Soalnya pernah komentari Bang misalkan tentang pikiran-pikiran atau kebijakan program-program visi dan misi itu belum terlalu kental dalam pertandingan politik di Tapin itu. Jawabannya kan itu memang belum kan ya nyala. Memang kadada kita masih kental dengan tradisi ketokohan, tradisi tadi money politik, ketokohan dan lain sebagainya. Najwa ujar tadi hanya saja ada beberapa tokoh atau yang punya kekuasaan dalam hal ini misalnya partai politik ada mau mencoba itu. Coba aja Bang, partai politik satu pakai misalkan pola yang baru, pola gagasan atau pola yang sama cuman dia 2 poros. Siapa tuh? 2 poros misalnya budaya yang tadi kan berpandiran lalu disodorkan ke masyarakat, tapi kan satu Bang loh. Budaya yang sama tapi poros yang kedua silakan. Atau poros ketiga 2 sampai 3 boleh atau ada tradisi yang baru, tradisi pikiran tadi. Aku lebih menyortinya kayak ini kan lah. Oke. Kalau menurut Pak, ini dengan segala hormat lah, aku menghormati para tokoh dan sebagainya. Maksudku kayak ini, yang baik menurut para tokoh belum tentu baik menurut masyarakat, ya kan? Iya. Tapi ketika disodorkannya dibatasi, walaupun bujur jariskan dibatasi dengan misalnya para tokoh mendukung cuma ini aja, ya kan itu membatasi kan? Iya. Masyarakat terdistrakinya bahwa sudah aja kalau mendukung ini beres ya sudah itu aja kita pilih kan dibatasi dan inya kada tahu bahwa ini orang baik atau kada program yang akan dijalankannya pro kah lawan kami atau kada orangnya jujur atau kada kan kita kada tahu akhirnya. Oke. Kira-kira cukup sampai di situ lah, waktunya habis. Ya kan? Kayak nanya kita di luar. Ya kan? Sampai di sini program Katambukan yang sangat serius, yang padahal programnya itu santai berkawan. Tapi hari ini kita cukup serius untuk cuma menyambut Gaga datang aja ini. Sampai di sini.
Mohon maaf lah kalau ada salah kata atau ada pikiran-pikiran kita yang salah. Nah harusnya gitu kan ya, sopan santun tuh di akhir aja lah. Aku kada mau. Aku kada pernah mau pikiranku disalahkan. Jadi jangan ada pikiran-pikiran yang salah. Gaya. Oke, cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Selamat Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada pemberian yang paling indah dan mulia selain diberikannya kata maaf dengan ikhlas. Mari kita saling memaafkan atas segala kesalahan dan kehilapan di hari yang fitri ini. Saya, Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin, Haji Supiansah beserta keluarga mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar takbir berkumandang membesarkan dan mengagungkan Yang Maha Suci. Mari kita bersihkan hati untuk kembali fitri di hari kemenangan ini. Saya Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Tapin, Haja Herni Mustika, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.